Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin, yang kita takdimi segenap pimpinan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, wabil khusus Ibu Dr. Ummu Salamah yang berkenan membersamai kajian kita dan telah menyampaikan sambutan dan juga membuka acara kita ini, Bapak Dr. Irfan selaku moderator, seluruh para dokter, para perawat, para karyawan, para pamong, semuanya keluarga besar Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat sholihin sholihat semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang di bulan yang penuh kebaikan ini. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu yang membuat orang-orang Quraisy tertakjub, terpana terhadap apa yang turun dalam Al-Quran, itu apa yang termaktub di bagian awal surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkaratan liman yakhsha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah, tetapi untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan hari pembalasan. Ayat-ayat ini bersambung dengan ayat-ayat berikutnya. Tanzilum mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Quran ini diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pengasih yang beristiwa di atas arsy-Nya. Dan seterusnya, ini di antara riwayat yang sampai kepada kita, ayat-ayat ini yang mengetuk hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia pada hari itu berniat membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menganggap Rasulullah Muhammad adalah orang yang telah memecah belah suku Quraisy dan menimbulkan persengketaan di tengah kota Mekah. Sehingga Umar berpikir kalau Muhammad dibunuh maka masalah kota Mekah ini akan selesai. Tetapi di tengah perjalanan ada seorang yang hendak melindungi Rasulullah dan dia merahasiakan keislamannya. Dia tanya, kemana hai Umar? Mau membunuh Muhammad. Oh, kok jauh-jauh membunuh Muhammad kamu? Padahal adikmu bersama iparmu Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid itu juga masuk Islam menjadi pengikutnya Muhammad. Akan menjadi aib kalau kamu jauh-jauh menemui Muhammad sementara adikmu sendiri adalah pengikut Muhammad bersama suaminya. Maka Sayyidina Umar berbelok. Ketika kemudian Sayyidina Umar
sampai di rumah Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid, dia mendengar di dalam Khabbab ibnul Arat, seorang sahabat senior, guru dari Fatimah binti Khattab dan suaminya, sedang mengajarkan Al-Quran. Lalu Al-Quran itu dibaca oleh Fatimah binti Al-Khattab. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dan seterusnya. Dan ini membuat Umar tertegun. Dan ini membuat Umar merasa ini pasti bukan kata-kata manusia. Dan ini membuat Umar merasa tidak mungkin Muhammad yang mengarangnya. Sampai akhirnya ketika Fatimah menyadari ada Umar di depan pintu, dia menutup bacaannya, menyembunyikan lembaran mushaf itu di dalam bajunya, dan kemudian Umar pun mendobrak masuk. Dan setelah itu kita tahu, setelah menampar adiknya dan memukul iparnya, justru Umar merasa tersentuh dan menyesal melihat adiknya yang matanya berkaca-kaca mengatakan, betul kami sudah menjadi pengikut Muhammad. Apakah kau tidak membunuh kami? Bunuh saja jika kau mau membunuh kami. Dan lalu Umar pun duduk bersimpuh, meminta izin untuk mendengarkan apa yang tadi dibaca oleh Fatimah binti Al-Khattab, yaitu surah Thaha. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau menjadi susah. Dan surat ini pula yang didengar oleh seorang tokoh Quraisy lain namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang dengan mendengarkan ayat-ayat ini hampir-hampir Uqbah ini menerima Islam, mendapat hidayah. Ketika itu Nabi SAW sedang berada di sisi Ka'bah di arah Rukun Yamani. Beliau sholat menghadap ke kiblat, yakni Masjidil Aqsa pada saat itu, sekaligus menghadap ke Ka'bah, berada di depan Rukun Yamani. Maka lewatlah Uqbah bin Abi Mu'ayth di dekat Nabi SAW ketika beliau SAW membacakan surah Thaha. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau menjadi susah. Maka pada saat itu dia tertegun, dia tidak mampu berkata-kata, lalu dalam hatinya bergumam, ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan karangan Muhammad. Ini pasti bukan buatan dia. Lalu nanti ketika dia hendak masuk Islam, dia ternyata bimbang karena terlebih dahulu harus menemui saudaranya Ubay bin Khalaf. Sayang, kemudian Ubay bin Khalaf menolak mentah-mentah ajakannya untuk masuk Islam, dan bahkan kemudian mengancam Uqbah agar dia tetap setia kepada agama leluhur dan nenek moyang. Dan Uqbah karena takut kehilangan persaudaraan dan persahabatannya dengan Ubay dan kawan-kawannya yang lain, kemudian justru menyakiti Rasulullah SAW dengan menuangkan isi perut unta ke punggung beliau SAW yang sedang sujud di depan Ka'bah. Demikian pula ayat ini yang didengar oleh Utbah bin Rabi'ah. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau menjadi susah. Ketika Utbah diperintahkan oleh orang-orang Quraisy untuk melobi, bernegosiasi, dan menekan Muhammad SAW agar beliau menghentikan dakwahnya. Pulang dari pertemuan dengan Rasulullah dan dia mendengarkan, menyimak surah Thaha ini, maka di hadapan orang-orang Quraisy, Utbah bin Rabi'ah mengatakan, demi Allah aku berpendapat kita tidak perlu memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Muhammad akan hancur binasa, maka biarlah dia hancur binasa di tangan suku-suku lain, kabilah-kabilah lain, dan jangan kita kotori tangan kita dengan darahnya dan kekerabatan kita dengan Bani Hashim. Seandainya sebaliknya yang terjadi, yakni Muhammad memenangkan urusannya, maka kemenangan, kejayaan, kesuksesan Muhammad akan menjadi kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan kita semua, seluruh orang Quraisy. Jadi gara-gara mendengarkan surat Thaha ini, Thaha,
tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau menjadi susah. Ini menjadikan Utbah bin Rabi'ah menjadi tokoh yang netral dan tidak memusuhi beliau. Bahkan menyediakan kebunnya di Taif nantinya ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh orang-orang dari Taif, suku Hawazin dan suku Thaqif, dan beliau berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hakikatnya Al-Quran. Dia turun bukan untuk membawa kesusahan, tapi dia turun membawakan kebahagiaan, kemuliaan, dan kehormatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka Al-Quran itu menjadi sumber kemuliaan bagi siapapun yang terhubung dengannya. Malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Maka menjadi malam yang paling mulia di antara semua malam yang ada. Karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan turunnya Al-Quran namanya bulan Ramadan. Maka dia menjadi bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, bahkan mengalahkan 4 bulan lain yang adalah bulan-bulan mulia sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian malaikat yang membawa wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Rasul yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Rasul paling mulia, yaitu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tempat turunnya Al-Quran, kota Makkah dan kota Al-Madinatul Munawwarah, menjadi tempat yang paling mulia di bumi, mengungguli tempat di mana para nabi dan rasul dikitarkan dan diutus, menjadi pusat keberkahan di atas bumi, yakni Baitul Maqdis. Kota Makkah yang padanya ayat-ayat Makkiyah dinisbatkan, dan kota Madinatul Munawwarah di mana ayat-ayat Madaniyah itu dinisbatkan kepada kota Madinah. Meskipun batas perbedaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah adalah hijrah. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum hijrah disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun sesudah hijrah disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang ingin mulia, maka pilihannya adalah terhubung dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sumber kemuliaannya. Orang yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, disebut hamalatul Quran, pemikul Al-Quran, maka dia disebutkan Rasulullah SAW sebagai ahlullahi fil ardi wa khassatuh, keluarganya Allah di bumi dan juga VIP-nya Allah di bumi. Jadi khassatuhu itu artinya VIP-nya Allah di bumi. Maka Rasulullah juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengejarkannya. Ini menjadi jaminan bahwa Quran ini sumber kemuliaan. Quran ini sumber keagungan, kebaikan. Siapa yang ingin mulia, maka hubungkanlah dirinya dengan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran terbukti memuliakan semua yang tersambung dengannya. Memuliakan malam,
turunnya, memuliakan bulan turunnya, memuliakan malaikat, memuliakan tempat, memuliakan pembaca dan penghafalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu ada tingkatan-tingkatan sehingga orang bisa meraih kebahagiaan dari Al-Quran. Pada dasarnya, analoginya seperti kita ini makhluk yang ruh kita berasal dari Allah. Maka di dunia ini dia bukan mukimin, bukan penduduk asli. Dia pendatang, dia musafir. Ruh kita di dunia ini musafir yang hanya sejenak saja mampir. Berbeda dengan badan kita, jasad kita, tubuh kita dibuat dari tanah dan tanah itu bagian dari bumi. Maka kalau jasad kita ini penduduk bumi, nanti akan kembali ke bumi. Adapun ruh itu pendatang, dia akan kembali ke asalnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini hidup dalam dua tarikan. Tarikan ruh pengen segera jumpa Allah, kangen kepada akhirat, kangen kepada surga. Itu ruh. Sedangkan jasad kita itu pengen lama-lama di bumi, pengen awet-awet di bumi, pengen seneng-seneng di bumi. Oleh karena itu, ya kalau tarikan jasad itu pengennya anti-aging formula, pengennya itu tetap glowing, shining, mesmerizing begitu ya. Tetap anti keriput, anti penuaan, pengennya lama-lama di bumi, pengennya bersenang-senang di bumi, pengennya untuk menikmati kehidupan di bumi. Itu tarikannya jasad. Nah, manusia berada dalam dua tarikan itu. Di satu sisi ruhnya ingin kembali pada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada surga tempat tinggalnya, aslinya dia di sana. Tapi ada tarikan bumi di mana ingin berlama-lama. Karena ruh kita ini musafir, musafir itu kalau lama tidak ada kontak dengan daerah asalnya, dia akan melemah, Bapak. Dia akan kehilangan orientasi. Dia akan lupa kepada tujuannya. Jadi, kalau seorang musafir, kalau seorang perantau, kalau seorang yang sedang berada di negeri yang jauh itu tidak pernah terhubung dengan keluarganya, tidak pernah terhubung dengan kampung halamannya, tidak pernah terhubung dengan asalnya, dia akan disorientasi, dia akan kehilangan arah, dia akan lupa tujuannya, dia akan kemudian menyimpang melakukan berbagai hal yang tidak patut dan tidak pantas. Karena apa? Karena tidak ingat tempat kembali. Ini berbahaya. Sama dengan ruh kita, kalau dia tidak terhubung dengan negeri asalnya, tidak terhubung dengan sumber asalnya, tidak terhubung dengan yang menjadi sumber kekuatannya, dia akan makin melemah terhadap godaan dunia, makin melemah terhadap ujian di sekitar, makin lemah terhadap segala sesuatu yang mengiming-iminginya, menggodanya. Maka ruh yang merupakan penduduk surga, yang berasal dari Allah, yang ingin kembali ke sisi Allah ini, harus senantiasa dihubungkan dengan negeri asalnya, dihubungkan dengan sumber asalnya, dihubungkan dengan yang dirindukannya. Sebagaimana para musafir, para perantau itu akan kuat bertahan, akan mampu berjuang kalau dia ingat yang di rumah, kalau dia terhubung dengan yang di rumah, kalau dia video call dengan yang di rumah, kalau dia telepon kepada yang di rumah, tersambung dengan yang di rumah, itu akan membuat dia mampu bertahan terhadap segala godaan dan terhadap segala tekanan, terhadap segala masalah. Ini pentingnya
Quran. Karena Quranlah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara makhluk dengan Khalik penciptanya. Di mana kemudian kita memahami di sini bahwa ruh kita akan kokoh, akan kuat, akan mampu mengemban waktu sampai batas ditentukan. Itu karena ruh itu tersambung dengan Allah melalui sarana yang paling indah menjadi penyambung di antara ruh dengan negeri asalnya, yakni akhirat, adalah Al-Quranul Karim. Jadi hanya Al-Quran yang bisa menjadi penyambung antara ruh yang rindu kampung halaman ini. Dan dengan itu memberikan kekuatan kepada ruh untuk bertahan, untuk tetap berjuang, untuk tetap bertugas sampai Allah menentukan waktu yang Allah tentukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita melihat fungsi Al-Quran sebagai ruhul hayah, ruh kehidupan. Semakin jauh ruh manusia dari Al-Quran, maka akan semakin jauh dia dari mampu berkomunikasi dengan sumber asalnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan akhirat nanti. Maka harus dijaga hubungan dengan Al-Quran, dengan tersambung melalui Al-Quran. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ruh kita membenarkan Allah, mencintai Allah, mengesahkan Allah, memahami Allah. Maka dia dikoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an ini lepas sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang kita. Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wa qala ar-rasulu Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maka mereka tidak menemukan kebahagiaan karena Qurannya ditinggalkan. Maka mereka tidak menemukan ketentraman karena Qurannya ditinggalkan. Maka mereka tidak menemukan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, seperti janji Allah bagi orang yang memperhatikan Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Quran dalam kalimat yang pendek dan ringkas tapi bermakna sangat mendalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadza bayanun lin-nas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin." Hadza, kitab suci Al-Qur'an ini, bayanun lin-nasi, adalah penjelasan bagi semua manusia. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Wa mau'izatan, dan menjadi penasihat. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita akan menemukan tingkatan interaksi manusia dengan Quran dan apa dampaknya. Hadza bayanun. Yang pertama, ada orang yang menjadikan Al-Quranul Karim itu hanya sebagai bayan, sumber informasi, hanya sebagai penjelasan,
keterangan-keterangan untuk diketahui, sekedar diketahui. Maka gambarannya seperti Bapak Ibu pergi ke Yogyakarta, menginap di salah satu hotel, lalu di dalam kamar ternyata ada brosur pariwisata di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Lalu Bapak Ibu di dalam kamar membaca brosur itu. Ada info, ini namanya Pantai Drini, ini namanya Pantai Sunda, ini namanya Pantai Krakal. Oh, ini Kaliurang, di sana ada jeep wisata Lavatur. Oh, ini ada namanya Keraton, tempat untuk mengetahui sejarah berdirinya kota Yogyakarta. Oh, ini ada daerah Kota Gede, kawasan heritage, pemukiman yang tua, yang merupakan cikal bakal Yogyakarta di tahun 1580. Oh, ini ada jalan yang sangat terkenal namanya Malioboro. Oh, ini ada Bakpia Patok, pusat oleh-oleh. Oh, ini ada kampus Universitas Gadjah Mada yang besar sekali. Oh, ini ada di Kaliurang, dekat Gunung Merapi, namanya Jadah Tempe. Oh, ini di Kulon Progo ada waduk, namanya Waduk Sermo, luas sekali. Bapak Ibu tinggal di kamar hotel, tidak kemana-mana, membaca brosur. Hada bayanul linnas. Maka orang yang memperlakukan Al-Quran semacam itu, dia akan mendapatkan ilmu, keterangan-keterangan yang luas. Dia akan mendapatkan pengetahuan. Dia mendapatkan berbagai hasanah, ya, penjelasan dan seterusnya. Tapi dia sekedar duduk di dalam kamarnya di hotel, berbaring-baring di dalam kamarnya di hotel, membaca brosur. Hada bayan. Maka ada orang yang memperlakukan Al-Quran demikian, dia akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, tetapi hanya sampai di situ. Ada orang yang hafal Quran, meneliti tentang Quran, dia sangat ahli dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Dia menghafal kitab tafsir, tetapi dia tidak beriman kepada Al-Quran itu. Contoh dulu banyak orientalis itu hafal Quran. Banyak para ahli ketimuran, Goldziher, dan lain sebagainya. Itu yang hafal Quran. Tetapi Quran bagi mereka adalah bayan, adalah keterangan, adalah ilmu, adalah brosur pariwisata Jogja yang dibaca di dalam kamar hotel tanpa keluar sama sekali. Baca brosur di dalam kamar. Ada bayang. Tingkatan berikutnya di antara umatnya Nabi Muhammad SAW ada yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Kalau menjadikan petunjuk berarti brosur itu sudah dibawa keluar, sudah dibawa jalan-jalan. Oh, saya mau ke Malioboro. Sesuai brosur ini, kalau saya jalan di Malioboro, ambil dari arah utara. Loh, kok utara? Karena orang Jogja itu kalau memberikan petunjuk arah pakai arah mata angin, bukan kanan kiri. Mas, ke Malioboro kemana ya? Oh, ini jalan terus ke utara, Mbak. Nanti ketemu perempatan, itu belok ke barat. Lah nanti kalau ada pertigaan, itu belok ke selatan, itu sudah Malioboro, gitu ya. Jadi tidak kiri kanan kalau di Jogja itu, tetapi arah mata angin. Gitu. Orang luar Jogja, terus gimana itu nentukannya Pak Ustadz? Ya asal lihat Gunung Merapi itu di utara, gitu ya, itu patokannya. Jadi Gunung Merapi di utara. Jadi kalau menentukan arah ya pakai itu. Jadi kata orang Jogja, ini lurus ke utara Mas, nanti ketemu perempatan, itu belok ke barat. Kalau sudah ada pertigaan lagi, nah itu nanti belok ke selatan, itu sudah masuk Malioboro. Kalau dari arah utara Anda akan ketemu hotel Inna Garuda, lalu kemudian akan ketemu gedung DPRD, nanti ada kompleks Kepatian, ada Malioboro Mall. Oh nanti kalau di situ jangan sampai balik ya, kendaraannya nggak boleh balik arah karena itu arus lalu lintasnya searah. Kalau mau keluar bisa lewat jalan Dagen atau kemudian jalan di sebelah selatan kompleks Kepatian kantor gubernur DIY. Oh, terus habis itu
Ada monumen serangan umum 1 Maret di titik 0 km, di situ ada bangunan heritage, ada Bank Indonesia, ada kantor pos besar, ada BNI, dan lain sebagainya. Lalu kalau lurus itu nanti sampai keraton di Gapura Panguragan, ketemu alun-alun utara. Dari alun utara kelihatan bagian depan keraton yang disebut Bangsal Pagelaran. Ya. Itu sambil jalan-jalan itu. Kalau mau lihat di sebelah kanan itu ada Museum Sono Budoyo di barat jalan. Masuk saja, di situ ada berbagai hal yang sangat menarik tentang sejarah Yogyakarta pada khususnya. Terus, waduh sudah saat sholat duhur, oh itu ada Masjid Gede Kauman di sebelah baratnya alun-alun. Jadi kalau nanti mau ke Gunung Kidul, oh lewat Jalan Wonosari. Oh kalau mau ke Kulon Progo lewat Jalan Wates. Kalau mau ke Kaliurang lewat Jakal, Jalan Kaliurang. Pantai Parangtritis lewat mana? Jalan Paris, Jalan Parangtritis. Sudah dipakai untuk memberikan panduan di dalam perjalanan. Maka dijamin dia akan selamat kalau mengikuti panduan tersebut. Maka orang-orang beriman itu asalkan mengikuti petunjuk-petunjuk Quran, bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya bermuamalah, bagaimana caranya kalau ada utang piutang, ada perdagangan, ada macam-macam, ada petunjuk-petunjuk dari Quran. Ikuti petunjuk itu, niscaya selamat sampai tujuan. Itu orang yang hidupnya tertata. Jadi, kalau yang pertama tadi sekedar berada di dalam kamar hotel, baca brosur sampai wapal, ya dapat ilmu, tapi tidak dapat pengalaman. Yang kedua ini, dia menggunakan brosurnya supaya bisa memandu jalannya menyusuri wilayah-wilayah Jogja. Dan dengan itu dia mendapatkan petunjuk yang benar sehingga tidak tersesat. Gitu ya. Ini adalah yang kedua. Wahudan. Menjadi petunjuk. Maka Bapak Ibu, minimalnya kita itu menjadikan Quran, petunjuknya Quran sebagai sesuatu yang memandu hidup kita supaya selamat. Nah yang ketiga ini yang akan menjadi bahasan tema kita yang luar biasa ini, wa mau'idhatul lil muttaqin, dan Quran itu menjadi teman akrab yang selalu memberi nasihat. Jadi kalau yang pertama baca brosur tapi tetap di dalam kamar, hadza bayanul linnas. Yang kedua, brosurnya dipakai jalan-jalan untuk menjadi panduan, wahudan. Yang ketiga, ini kita punya teman orang lokal Jogja yang sangat akrab, dekat, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, ya. Yang teman ini saking sayangnya sama kita, kemana-mana nganterin kita sambil jelasin ini itu dengan sangat lengkap, jauh lebih lengkap daripada yang ada di brosur. Ayo mau ke Masjid Gede. Oh ini loh Masjid Gede ini kalau kita masuk ada pagarnya. Pagarnya ada tanda buah waluh. Buah waluh ini maknanya kul huwallahu ahad. Wallah itu waluh supaya kita bertauhid. Kemudian di sini ada pohon sawo yang ditanam berjajar sebagai simbol supaya nanti kalau sholat sawu sufu vakum, sawu sufu vakum, luruskan shaf. Oh itu pohon sawu. Masuk itu nanti di dalam serambi ada ukiran bentuknya buah nanas karena kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu buah nanas. Masuk ke dalam, itu ada, ini ada, itu. Jelaskan begitu lengkap. Nah, kemudian bawa ke Parangtritis, ini ada gumuk pasir. Fenomena ini di dunia hanya ada 2. Sand dune yang seperti ini hanya ada 2. Ini gumuk pasir Parangtritis ini salah satu fenomena geologi dan geografi yang sangat menarik. Jadi begini. Kemudian pantai Parangtritis ini salah satu pantai yang berbahaya. Karena dia langsung di bawahnya ada palung laut, sehingga kalau ada orang terseret ombak di pantai Parangtritis itu kemungkinan
Selamatnya biasanya kecil karena dia akan terbawa kemudian masuk ke dalam palung laut di bawah yang kemudian sangat berbahaya. Maka kalau di Pantai Parangtritis tidak disarankan untuk mandi atau berenang. Begini, dijelaskan dengan begitu lengkap, begitu detail, dan bahkan kalau kita capek dia menghibur, kalau kita sedih dia ngasih tahu hal-hal yang menarik sampai kita mau ketawa, kalau kita frustasi dia menjadi pelipur lara kita, memberi semangat, memberi motivasi. Oh, kamu tuh sebenarnya keren loh, potensimu tuh dahsyat loh. Cuma kamu belum mengenali dan mengoptimalkan potensimu itu. Ayo kenali potensimu dan optimalkan ya. Oh, kamu itu keren, pasti bisa. Dan seterusnya. Jadi memberikan semangat, motivasi, inspirasi, ya, menghibur hati. Syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh bagi segala yang ada di dalam dada. Itulah Quran. Pada level ketiga ini seperti tema bersamamu, Al-Quran yang membuatku bahagia. Karena apa? Karena Qurannya sudah menjadi teman akrab. Karena Qurannya sudah menjadi kawan dekat, tempat curhat, tempat untuk mencurahkan segala beban-beban yang terasa membebani, memberati, tempat untuk kemudian mengadu kepada Allah atas segala hal yang dialami. Membaca Quran itu menjadi oase, menjadi tempat kita mereguk untuk mengobati kehausan kita, kelelahan kita. Yang Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Bagaimana kemudian kelelahan hati kita tidak sembuh? Karena Quran mengajak kita untuk tamasya kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak putus-putus. Bagaimana sombong dalam hati kita tidak sembuh karena Quran mengajak kita bicara dengan Zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bagaimana dengki kepada orang lain tidak sembuh, sedangkan Quran mengajak kita untuk mentafakuri nikmat-nikmat Allah dari Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Wasi'al Karami, Dzul Jalali wal Ikram. Dari Zat yang maha dermawan kita dapat rizki, dari Zat yang maha pengasih kita dapat rizki. Semuanya menjadi sebuah gambaran indah. Maka ketika sudah sampai di level ini, Al-Quran menjadi sahabat, menjadi teman akrab, menjadi tempat curhat, maka fala nuhliyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan kepada orang-orang yang menekuni Quran itu suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang tentram. Mungkin bahkan tidak sekaya dengan pendapatan semula sebagai direktur katakanlah, tetapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di satu titik, memberikan rizki kepada kita, maka rizki itu mencukupi, memberkahi, menjadi kebaikan, menjadi keluasan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran ini syifa'ul lima fis sudur. Tapi kita tidak akan sampai Quran menyembuhkan segala sesuatu di dalam dada kita kalau kita tidak menjadikannya sebagai hasanah, bayan, lalu meningkat menjadi petunjuk, hudan, dan lalu menjadi sahabat akrab kita. Dikatakan, kalau engkau bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quranlah sahabat yang paling setia karena dia tidak akan pernah meninggalkanmu sampai dia memasukkanmu ke dalam surga. Quran kalau sudah jadi sahabatmu, dia tidak akan pernah meninggalkanmu kecuali kamu di dalam memasukkan kamu ke dalam surga. Dan inilah kekuatan yang luar biasa yang ada dalam Quran, sehingga kita yang di pondok yang dulu belajar menghafal Quran sering diberi pesan oleh para ulama. Di antara Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah mengatakan, semua yang kita buang akan menjadi sampah, Bapak Ibu.
Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Makanan yang kita buang akan menjadi sampah. Pakaian yang kita buang akan menjadi sampah. Kertas yang kita buang akan menjadi sampah. Plastik yang kita buang menjadi sampah. Segala sesuatu yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena kalau kita membuang Al-Quran, maka kitalah sampahnya. Masya Allah ya. Jadi, semua yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, maka yang akan menjadi sampah adalah kitanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dokter Ummu Salamah, Masya Allah, para dokter dan Bapak Ibu semuanya ada program 1 hari 1 juz. Mungkin nanti ditambah dengan membaca sekedar 1 ayat tapi ditafakuri, direnungkan maknanya dalam-dalam. Insya Allah juga akan memberi kekuatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.